Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih melanda, Indonesia justru memiliki potensi besar dalam pengembangan pasar keuangan syariah. Kementerian Keuangan kembali meluncurkan instrumen investasi yang aman dan berbasis syariah, yaitu Sukuk Tabungan seri ST016. Instrumen ini tidak hanya menjadi pilihan bijak bagi investor, tapi juga menjadi bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap ketahanan ekonomi nasional. Masyarakat sekarang diimbau untuk lebih cermat dalam memilih instrumen investasi. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan menawarkan solusi aman melalui surat berharga syariah negara, yakni Sukuk Tabungan seri ST016. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, potensi pengembangan investasi syariah di Indonesia sangat melimpah. Sukuk tabungan kini tak hanya berperan sebagai instrumen investasi semata, namun juga mendukung pembangunan negara menuju ke arah yang lebih baik. ST016 hadir memenuhi kebutuhan tersebut dengan pengelolaan yang bebas dari unsur riba, maisyir, dan goror yang bisa menjadi pilihan instrumen investasi. Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, Denny Ridwan menjelaskan bagaimana peran masyarakat dalam berinvestasi melalui Sukuk ST016 sekaligus sebagai agen pembangunan bangsa. Jadi kalau kita lihat demografi penduduk Indonesia, sekitar 87% adalah penduduk beragama Islam atau Muslim. Artinya mereka juga butuh instrumen yang tidak hanya aman, menguntungkan, tapi juga memenuhi kaidah syariah. Nah, di sisi lain kita juga melihat bahwa di Indonesia salah satu instrumen investasi yang paling populer adalah deposito, ya kan? Nah, makanya kita mendesain suku tabungan ini mirip seperti deposito, di mana ada jangka waktu penempatan dana. Kalau deposito kan ada yang 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Nah, kalau untuk sukuk tabungan itu ada yang tenornya 2 tahun sampai 4 tahun. Dan setiap bulan ada imbal hasil yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi sangat mirip dengan deposito. Dan ternyata dengan konsep seperti ini mendapatkan sambutan cukup positif di masyarakat. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau kita berinvestasi di SBN retail, surat berharga negara retail termasuk sukuk tabungan ini, maka tidak hanya mendapatkan manfaat secara finansial, tetapi juga bisa mendapatkan atau bisa berkontribusi terhadap pembangunan. Apalagi kalau kita tahu namanya sukuk, itu pasti kan dananya itu akan kita pakai untuk membiayai berbagai macam proyek pembangunan, mulai dari pembangunan sekolah, universitas, rumah sakit, bahkan juga jalur kereta api. Mungkin kita ingat ya beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Prabowo baru saja meresmikan revitalisasi stasiun Tanah Abang. Nah, itu adalah contoh proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN. Pemerintah telah memulai masa penawaran ST016 yang dibuka sejak 8 Mei hingga 3 Juni 2026. Investasi ini juga terbilang cukup terjangkau, sebab masyarakat sebagai investor dapat memesannya dari Rp1 juta. Terdapat 2 pilihan tenor, yaitu ST016T2 dengan tenor 2 tahun dan imbalan 6,05%, serta ST016T4 sebagai green sukuk dengan tenor 4 tahun dan imbalan 6,25% per tahun. Keunggulan utama dari ST016 adalah skema imbalan mengambang dengan batas minimal atau floating with floor. Artinya keuntungan yang diterima masyarakat melalui instrumen investasi ini akan sejalan dengan pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Memang kita coba mendesain sukuk tabungan ini sebagai alat untuk bisa tidak hanya sebagai pendalaman pasar, tapi juga inklusi keuangan. Kita lihat semakin mudah anak muda berinvestasi, dan kalau kita lihat dari data 5 kali terakhir ya penerbitan sukuk tabungan, itu sekitar 53% adalah generasi milenial, terus 5% adalah Gen Z. Ini menarik sekali. Apalagi kalau kita lihat yang sukuk tabungan yang tenornya 4 tahun, itu adalah sukuk tabungan yang hasil penjualannya itu akan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek hijau atau green sukuk. Nah, ini sangat inline sekali dengan concern generasi muda yang ingin berkontribusi, berpartisipasi dalam upaya kita mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang APBN atau Undang-Undang SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, itu diamanatkan bahwa pemerintah harus selalu mengalokasikan dana untuk pembayaran kupon atau imbal hasil dan pokok bagi para investor surat berharga negara, termasuk yang syariah ini. Jadi sehingga selama pemerintahan ini atau negara ini berdiri,
itu maka jaminan pembayaran akan dipenuhi oleh pemerintah. Jadi siapapun presidennya, siapapun menteri keuangannya, karena ini adalah amanat undang-undang, pasti akan dipenuhi. Jadi boleh dibilang resiko investasinya nol. Dana yang terhimpun dari penjualan sukuk ini akan digunakan sepenuhnya untuk membiayai APBN serta proyek strategis nasional, termasuk proyek ramah lingkungan pada pilihan tenor 4 tahun. Hal ini menjadikan sukuk sebagai instrumen utama dalam menjaga pertumbuhan dan ketahanan ekonomi domestik. Kini sukuk tabungan bisa menjadi salah satu pilihan instrumen investasi menarik dengan jaminan penuh dari negara, sekaligus merancang portofolio keuangan yang lebih terukur. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.